Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah pertanyaan: apakah ada di antara kita yang tidak memiliki dosa? Apakah dari kita yang hadir saat ini bersih dari dosa? Ketahuilah, sejatinya kita selalu menumpuk dosa itu. Mungkin tiada hari tanpa melakukan dosa. Ada yang hanyut dalam derasnya arus dosa-dosa besar. Ada juga yang selalu terjebak dalam dosa-dosa kecil. Bila saja dosa itu memiliki bau, mungkin kita sendiri pun tidak mampu mencium bau dosa kita sendiri. Tetapi begitulah sifat manusia. Terkadang sadar atau tidak sadar, dosa itu selalu ditumpuk dan terus ditumpuk. Mungkin dalam hari-hari yang telah kita lalui pun, kita telah terjerumus ke dalam kubangan dosa-dosa itu, yang mana sulit bagi kita lepas atau keluar dari jeratan dosa-dosa tersebut. Dan kita tahu, mencuri itu perbuatan dosa. Kita tahu, narkoba itu adalah dosa. Kita tahu, mabuk-mabukan itu perbuatan dosa. Kita tahu, berzina itu perbuatan dosa. Kita tahu, tidak puasa, tidak zakat itu akan menambahkan tumpukan dosa-dosa kita. Dan masih banyak lagi jeratan-jeratan dosa yang sering kita lakukan. Tetapi jamaah sekalian, ketahuilah, ada sebuah dosa yang lebih berat dari semua dosa yang disebutkan tadi. Lebih berat dari dosa berzina, lebih berat dari seorang pemabuk atau pecandu narkoba, lebih berat dari mencuri, bahkan lebih berat dari membunuh. Dosa itu sudah kita anggap biasa, padahal dampaknya luar biasa yang bisa membinasakan diri kita. Dosa itu adalah dosa meninggalkan sholat, dosa tidak melaksanakan sholat, dosa tidak menegakkan sholat. Lantas, kenapa perbuatan dosa tidak sholat ini mengalahkan kekejian atas dosa-dosa lainnya? Ketahuilah jamaah sekalian, apabila ada pelaku zina, pemabuk, atau pecandu narkoba, pencuri, bahkan yang sudah membunuh sekalipun, selama mereka masih seorang muslim, tidak ada dalil yang mengancam mereka keluar dari barisan kaum muslimin. Di dunia ini mereka semua diancam hukuman badan atau qisas, dan kelak di akhirat mereka diancam menjadi penghuni neraka sampai selesai masa hukuman mereka di sana. Tetapi hukuman atau sanksi bagi seorang yang meninggalkan sholat dengan sengaja sungguh sangat berat yang akan mereka terima. Sudah sejak zaman dahulu, dari zaman para sahabat sampai ulama-ulama kekinian, ulama abad ini, kebanyakan dari mereka sudah memperselisihkan status keislaman yang sering meninggalkan sholat. Apakah mereka masih Islam atau bukan? Ingatlah hadis Nabi yang mulia berikut, yang telah diriwayatkan oleh banyak perawi hadis. Ini menandakan sahihnya hadis ini, atau inilah menyatakan benarnya perkataan Nabi ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perjanjian antara kami dan mereka, orang-orang kafir, adalah mengenai sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia sama dengan mereka. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Ini perkataan Nabi kita yang mulia. Kalau merasa bukan pengikut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, silahkan jangan dengarkan wasiat ini. Wasiat ini sangat jelas. Sejak perintah sholat diterima oleh Nabi kita yang mulia, yaitu saat Isra dan Mi'raj, bahwa sesungguhnya Allah lah yang memerintahkan langsung ibadah ini kepada yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan melalui perantara malaikat Jibril atau melalui mimpir baginda yang mulia. Allah lah yang langsung memberi perintah
cukuplah ini sebagai bukti pentingnya ibadah sholat ini bagi kita yang mengaku umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi ketegasan bagi yang tidak mau sholat, berarti dia sudah tanggalkan keislamannya, berarti dia sudah lepas dari umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dahulu pun di awal-awal syariat Islam tegak berdiri di kota Makkah dan Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah membedakan mana yang benar-benar Islam dan mana pelaku-pelaku syirik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang memisahkan antara seorang lelaki dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Inilah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, bagi yang bukan merasa umatnya, silahkan abaikan wasiat ini. Hadis ini sangat jelas dan tegas. Tidak mau sholat berarti sama saja dia dengan penyembah berhala, sama saja dia dengan orang-orang kufar. Bila perkataan Rasulullah saja kita tidak patuhi, lantas mau perintah siapa lagi yang akan kita ikuti dan patuhi? Padahal mengaku selalu sebagai umatnya Muhammad, mengaku sebagai Muhammad Rasulnya, Muhammad Nabinya. Bahkan kita sering mengatakan ingin mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat, tetapi perintahnya tidak kita kerjakan.